Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Assalamualaikum. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, Assalamualaikum, semangat, Pak Guru. sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, mempelajari bahasa Arab Qur'ani, sehingga Assalamualaikum, Pak kita Guru. bisa mengerti apa makna dari ayat-ayat Qur'ani, lalu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengawali kajian kita pada hari ini, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah ya ibu-ibu Sehat sampai saat ini. hadir kembali untuk melanjutkan kajian kita. Kita masih di Tanmiyatul Mufrodat. Ya, silakan disiapkan. Kita masih di Tanmiyatul Mufrodat. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah mengkaji beberapa kata yang bisa berkembang dari 3 huruf pokok nun fa ain. Ya, yang dalam bahasa Indonesia juga sudah diserap menjadi manfaat. Hari ini kita akan lanjut kajian kita dengan Tanmiyatul Mufrodat berikutnya, yaitu yang akan kita kembangkan dari ungkapan wamin da'watin la yustajabulaha. Dari ungkapan apa? Wamin da'watin la yustajabulaha. Coba dibaca. Da'a yad'u Da'watin la wamin yustajabulaha. da'watin Pak dibaca. yustajabulaha. Coba dibaca. Wamin da'wati la yustajabulaha. Iya, bagus. Apa makna ungkapan tersebut yang masih teringat? Suaranya kok enggak ada sih? Dari doa, Dari doa yang tidak dikabulkan. ya, baik. Dari doa yang tidak dikabulkan. Ada 2 kata yang ada Assalamualaikum. ungkapan tersebut. Yang pertama adalah kata dakwah. Kemudian yang kedua ada kata yustajabu. Kata dakwah dengan kata yustajabu. Kata dakwah, ini kita lihat dibentuk berapa dia posisinya. Kita lihat dia ada di bentuk yang ketiga. Bentuk berapa? Dakwah? Masdar 3. Bentuk yang ketiga. Apa yang bisa membantu kita untuk mengingat bahwa dia bentuk 3? Ya. Yang di antara yang membantu kita ada sukun di tengah. Kemudian ada tak marbutoh. Iya. Di akhir itu bisa membantu kita untuk memahami kata tersebut, ya, membantu kita untuk mengingat
bahwa kata tersebut adalah bentuk 3. Kata dakwah itu sama-sama merupakan bentuk 3, berarti ini sama-sama masdar, dengan kata doa. Dengan kata apa? Doa. Doa. Walaupun dalam bahasa Indonesia, Halo. itu ada perbedaan antara kalau kita mengatakan doa dengan dakwah. Ya, doa dengan dakwah itu dalam bahasa Indonesia ada perbedaan. Tetapi di dalam bahasa Arab dua kata tersebut memiliki dasar yang sama, juga memiliki bentuk yang sama, yaitu sama-sama merupakan bentuk masdar. Apa bentuk satunya? Bentuk satunya adalah da'a. Kemudian bentuk 2 atau mudhari'nya adalah yad'u. Kemudian doa tadi sudah kita ungkap merupakan bentuk 3. Lalu bentuk 4-nya da'in. Bagaimana bacanya? Da'in. Iya, jadi ini dibaca da'in. Kalau diawali dengan alif lam ada perubahan bentuk penulisannya. Ad-da'i. Ad-da'i. Apa? Da'in. Ya, jadi ad-da'i gitu ya. Da'in. Kalau itu tidak ada alif lam, kalau ada alif lamnya ad-da'i gitu ya. Kemudian bentuk 5-nya iya, bentuk 5-nya ud'u. Ya, coba Ibu coba diulang sekali lagi tasrifnya, silakan. Da'a. Da'a, Yad'u. yad'u, doa, dakwah, da'in, ad-da'i, ud'u. Itu dia ya. Apa makna dasar ungkapan-ungkapan tersebut? Berdoa, Coba lihat bukunya. berdoa, mengajak, mengundang. Ya, baik. Jadi ada makna berdoa, ada makna mengajak, ada makna mengundang. Jadi itu kan seperti biasa bahwa bahasa Arabnya satu, bahasa Indonesianya bisa dipahami lebih dari satu arti. Ya, bahasa Indonesianya atau sebaliknya juga kita temukan ada satu arti dalam bahasa Indonesia, kalau diungkapkan dalam bahasa Arab itu bisa dalam beberapa kata, ya, dalam beberapa kata. Seperti kata tidak, ya, seperti kata tidak dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab kita ada kata la, ada kata lam, ya, ada juga ada ma yang diikuti oleh min, atau ma yang diikuti oleh illa, juga bermakna tidak. Gitu ya. Kalau ini sebaliknya, ini bahasa Arabnya satu, dalam bahasa Indonesia bisa dimaknai dengan beberapa arti. Berdoa, kemudian mengajak, ya, kemudian mengundang, bisa juga nanti bermakna menyeru, gitu, dan sebagainya. Mari kita lihat contoh penggunaan ya, kata tersebut di dalam kalimat. Silakan dibaca contohnya. Da'a Rasuluna ilal Islam. Iya. Da'ar Rasulu an-nasa ilal Islam. Ada ungkapan yang belum terpahami di situ? Bu Min, ada yang belum dipahami di situ, Bu Min? Bu Tati, ada yang belum dipahami di situ? Assalamualaikum Pak, maaf.
Yang di bawah itu apa tuh? Was, nggak pakai kacamata lagi. Oh, nggak pakai kacamata, nggak kelihatan ya. Doa was Bisa juga kacamata nih tadi. yang di bawah nih, Pak. Yang di bawah. Doa wasu apa tuh? Wasulun nas ilal Islam. Apa yang belum dipahami di situ? Rasulu itu ya. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, Bu Tati, karena tidak bisa melihat dengan jelas, coba kita baca lagi sekali lagi. Ibu-ibu, apa baca kalimat tersebut? Da'a Rasul. Da'ar Rasul an-nasa ilal Islam. Ada da'a, kemudian ada ar-rasul, kalau digabung menjadi da'ar rasulu. Kemudian an-nas, kemudian manusia, ila, kemudian al-Islam. al-Islam. Bu Tati, ada yang belum paham di situ? Yang nomor 2-nya itu wa rasulun nas. Yang Bu Tati belum paham yang mana? Ar-rasulnya apa an-nasnya? Ar-rasulun nas ya, disambung ya Ustaz ya. Ar-rasulu dan anas dia. Bu Tati, ujian hidupnya berat banget beliau ini. Untuk ingat siapa yang ngajar aja sampai hari ini lupa. Masih ustadz-ustadz aja. Luar biasa ini. Tapi alhamdulillah bisa tetap sabar ya Bu Tati. Hidup begitu Ar-rasulu, Pak. sampai lupa siapa yang ngajar juga lupa gitu. Enggak lah, Pak. Berat betul ujian hidup, tapi alhamdulillah Bu Tati bisa menjalaninya dengan penuh sabar. Yang mana Bu Tati yang belum dipahami? Ar-rasul itu rasul ya. Iya. Nas itu manusia. Iya. Ila dari. Ya. Terus? Ilal Islam. Hmm. Dari rasul dari umat Islam maksudnya. Iya, bagus, pintar Bu Tati. Alhamdulillah, nggak sia-sia nih kesabaran dan perjuangannya berbuah hasil. Aduh, ya Allah. Luar biasa ya. Semangat terus ya, Bu. Iya, Pak. Ya, baik. Ibu-ibu yang lain mungkin ada yang mengalami kendala? Tidak ada ya. Baik. Silakan kalau ada yang mau berbagi pemahaman apa makna ungkapan tersebut. Saya coba Pak Guru. Ya, silakan Bu Firyanti. Rasul mengajak manusia untuk kepada Islam. Iya, baik. Sekali lagi. Rasul mengajak manusia kepada Islam. Iya, bagus. Bentuk sudah dipertimbangkan, bentuk dan maknanya? Oh iya. Rasul telah mengajak manusia kepada Islam. Iya, iya, bagus ya. Nah, itu kalau dilihat dari kalimat tersebut, subjeknya yang apa? Subjek. Subjeknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul mengajak. Da'a. Jawabnya satu aja, Bu, biar jangan terlalu banyak yang dipikirkan. Oh iya. Subjeknya yang mana? Kita kira-kira kata yang mana itu di situ? Subjeknya Rasul. Ada penandanya yang menguatkan? Iya, bagus begitu ya. Di dalam kalimat tersebut ada yang dipahami sebagai objek. Objeknya mengajak. Ya, objeknya mengajak ya. Ya. Iya, mengajak. Bagus. Ada penanda bahwa yang bermakna mengajak yang mana, Bu? Da'a. Iya. Ada penanda di situ bahwa itu adalah objek. Dia telah mengajak. Ada penanda bahwa da'a itu adalah objek, ada di situ? AA itu istilahnya kalau okba, okbi, okba. Ya.
Jadi ada penanda bahwa itu objek. Iya, AA. Yang mana? Alif, Pak. Fathah. Fathah, baik. Kalau untuk penanda posisi kata, ya, penanda posisi kata itu terletak di tengah-tengah apa terletak di akhir? Kalau subjek di depan, di tengah-tengah. Kalau ibu seingat ibu ya bahwa penanda sebuah kata itu ya dia subjek atau predikat atau objek itu tandanya di akhir kata apa di tengah kata? Oh iya, kalau objek di akhir kata, Pak. Pertanyaannya Subjek, tidak predikat, sekedar objek objek. ya. Pertanyaan tidak sekedar objek ya karena ini ilmunya masih universal. Ibu fokus ke arahan dari pertanyaan saya. Kalau subjek, predikat, objek, keterangan, dan sebagainya yang kita sebut dengan posisi kata di dalam kalimat, itu ya, posisi kata dalam kalimat itu tandanya itu di awal, di tengah, apa di akhir kata? Kalau objek itu di tengah, Pak. Mohon maaf Ibu ya, mohon maaf Ibu. Sekali lagi mohon maaf Ibu. Saya tidak hanya sekedar bertanya objek ya, tidak bertanya objek karena ini akan jadi ilmu kita semua. Ini pertanyaannya umum sekali. Kalau namanya posisi kata, ya, posisi sebuah kata di dalam kalimat itu dikenali dari bagian awal kata, bagian tengah kata atau bagian akhir kata. Kan kalau kalimat intinya subjek, predikat, objek. Jadi kalau misalkan subjek itu kan awal kata. Awal kata ditandai dengan U di belakangnya. Akhir kata itu U. Rasulu. Makanya dia di awal. Rasul mengajak, dia telah mengajak manusia kepada Islam. Islam itu keterangan. Terima kasih Ibu. Sekali lagi, pertanyaan saya adalah untuk mengenali sebuah kata itu, apakah kata yang bersangkutan itu menjadi subjek atau kata yang bersangkutan itu menjadi predikat atau kata yang bersangkutan menjadi objek, atau kata yang bersangkutan menjadi keterangan, kira-kira ini ingatan Ibu itu akan kita lihat pada kata tersebut di bagian awal kata, atau bagian tengah kata, atau bagian akhir kata yang akan menjadi fokus perhatian kita kalau ingin mengetahui kata itu posisinya sebagai apa di dalam kalimat. Oh iya, ya menurut saya Pak Guru itu kan ada rumus yang SPBU, OKBA, OKBI. Nah, kita melihat di sini dari tandanya U, Rasul itu menjadi subjek. Kemudian da'a menjadi predikat. Anas menjadi objek dan kepada Islam menjadi keterangan. Bagus, terima kasih. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Saya akan lebih konkretkan lagi ya. Kalau kita mau mengetahui al-Islam ini sebagai objek atau sebagai subjek atau sebagai predikat atau sebagai keterangan, apakah kita akan lihat bagian awalnya al, atau kita akan lihat bagian tengahnya is, atau kita akan lihat bagian akhirnya mim? Akhirnya, Pak. Oke, bagus. Jadi itu ya jawabannya ya. Jadi jawabannya singkat saja gitu ya. Jawabannya singkat saja. Tidak sebanyak yang Ibu mampu ungkapkan, bahwa kalau kita mau menduga sebuah kata itu sebagai subjek atau sebagai predikat atau sebagai objek atau sebagai keterangan, itu yang kita lihat adalah bagian akhir kata tersebut. Nah, mari kita lanjutkan. Kenapa itu penting untuk ditegaskan? Kenapa itu penting untuk ditegaskan?
Ini saya akan kembali kepada dugaan Ibu yang Mbak Dina, sebelumnya. saya lagi belajar ya. Nanti saya coba hubungin. Nanti dijemput ininya pakai objek. Udah aman posisi? Baik, kelihatannya ada gangguan komunikasi. Kita lanjutkan ke Maaf berikutnya. Pak Guru. Maaf Pak Guru. Mbak Dina? Bisa kita Mbak Dina? lanjut yang tadi? Ya, bisa. Ya, tadi ya pada penjelasan awal tadi Ibu menduga bahwa objeknya adalah da'a, begitu ya. Kemudian tandanya adalah A. Sempat terpikir begitu tadi? Suaranya nggak ada, hilang apanya yang dipencet ya? Suaranya Pak Guru ya. Mbak itu ada nggak? Bisa kita lanjut? Bisa lanjut Pak. Ya, baik. Guru. Tadi Ibu sempat menduga bahwa objeknya adalah da'a. Betul begitu? Betul. Iya. Karena Ibu melihat bahwa ada A-nya ya. Iya. Bagus. Coba di dalam kata da'a itu ya, dalam kata da'a itu Ibu lihat berapa huruf? 3. Hilang setengah jam nih. 3 Pak. Iya, bagus. Huruf terakhirnya apa? Alif. Ada barisnya tidak? Tidak. Nah, berarti itu agak itu namanya kita lemah di dalam membuat kesimpulan kalau begitu. Ya, karena iya. di da'a itu huruf terakhirnya alif gitu ya, huruf terakhirnya alif dan dia tidak ada baris gitu ya. Coba Berarti kalau dibandingkan dengan Anas. Huruf terakhirnya apa? Sa. Sin ya, huruf terakhirnya sin. Tuh ya, sin itu bunyinya A, jadinya sa. Itu lebih dekat, lebih kuat untuk dijadikan dugaan bahwa kata yang bersangkutan merupakan objek di dalam kalimat tersebut. Assalamualaikum. Tapi yang pasti bahwa ya, yang terpenting untuk diingat bahwa untuk menandai sebuah kata Suaranya itu nggak masuk deh, Kak. sebagai posisinya sebagai subjek atau sebagai predikat atau sebagai objek atau sebagai keterangan, maka fokus perhatian kita adalah bagian akhir dari kata tersebut. Ya, apakah kata tersebut walaupun misalnya dia kata tersebut berada di bagian awal dari kalimat, tidak apa-apa. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu yang di awal kalimat belum tentu itu subjek. Lihatlah akhir dari kata tersebut. Seperti da'a di sini. Da'a ini di awal kalimat, tetapi dia bukan merupakan subjek, melainkan yang merupakan subjeknya adalah ar-rasul, gitu ya. Jadi nanti kalau kalimatnya cuman terdiri dari 3 kata, da'ar rasulu an-nasa, maka subjeknya ada di tengah. Gitu. Jadi fokus perhatian kita kalau sudah sampai pada fokus perhatian yang meningkat ke posisi kata di dalam kalimat, maka arah perhatian kita itu lebih besar pada akhir dari kata yang ingin kita kenali. Baik Ibu-ibu, itu dia tadi makna dari ungkapan da'ar rasulu an-nasa ilal Islam. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Ya. Kalimat berikutnya adalah apa? Omar rasulu Dakwatil Islam. Iya, baik. Islamiyah. Pada pelajaran ini kita menemukan bahwa ini
Ini yang dulu kita sebut semacam idiom. Ya. Semacam idiom. Assalamualaikum. Ini halaman berapa ya, Pak? Semacam idiom yaitu Halo. ya 27. ungkapan 27. yang maknanya ya, ungkapan yang maknanya berbeda dengan yang lain walaupun sama persis ya. Ada bagian yang sama persis tapi maknanya berbeda karena perbedaan kata yang mengikutinya. Dulu yang pertama-tama kita temukan kata yang semacam itu adalah kata sholla. Kata sholla di dalam rangkaian kalimat jika diikuti oleh fi, maknanya berbeda dengan kalau kata sholla diikuti oleh bi, maknanya juga berbeda kalau sholla diikuti ala. Mudah-mudahan ibu-ibu ingat itu. Ada yang bisa mengingatkan kita? Sholla fi, sholla bi, dan sholla ala? Koma diikuti bi sama dengan melaksanakan. Sholat bi. Koma diikuti bi melaksanakan. Mohon maaf Bu Sri Lestari, kayaknya ada salah komunikasi ya. Iya. Yang saya jelaskan tadi adalah ada yang ingat soal sholat diikuti fi, sholat diikuti bi dengan sholat diikuti ala. Itu belum sampai di sini. Belum sampai ke koma bi. Sholat diikuti bi. Sholat bi menjadi imam. Ya. Sholli ala berdoa. Sholat bi mendatangkan. Masjid. Tidak di masjid. Sholat di masjid. Ya, ini ada yang teringat, ada juga yang terlupa, ada juga berlebih dari yang kita pelajari. Jadi kita ingatkan kembali, sholat diikuti fi itu sholat. Sholat diikuti bi menjadi imam. Sholat diikuti ala berdoa untuk atau memberikan keberkahan. Udah, itu aja itu. Kalau mendatangkan itu cerita lain itu. Mendatangkan itu cerita lain. Nanti akan kita pelajari pada pelajaran berikutnya. Ya, pelajaran berikutnya yaitu di pelajaran apa? Pelajaran An-Nasr. Ya, pelajaran An-Nasr beda lagi ceritanya. Di pelajaran kita dengan judul An-Nasr, kita menemukan kata ja'a yang berarti datang. Oke. Baru ada juga kata ja'a diikuti bi yang bermakna mendatangkan atau membawa. Nah, bukan itu, bukan kaitannya dengan sholat kalau yang ini. Ini kaitannya dengan ja'a. Baik, itu yang kita punya ya. Ada sholla, fi, sholla, bi, sholla, ala. Kemudian ada ja'a dan ada ja'a bi. Itu yang bermakna mendatangkan atau membawa. Nah, sekarang ini yang sekarang kita mau nyampe ke sana dan tadi alhamdulillah Bu Sri Lestari sudah lebih dahulu memberitahu kita bahwa kalau koma apa maknanya koma? Mendirikan. Berdiri. Berdiri. Kalau koma saja itu bermakna berdiri. Ya, bermakna berdiri. Nah, lalu kalau koma diikuti bi, nah ini baru ini yang tadi sudah dibocorkan jawabannya bahwa kalau koma diikuti bi bermakna mendirikan atau melaksanakan. Baik, gitu ya. Ini bagus tuh kalau ibu-ibu punya catatan khusus. Nanti kita akan tambah lagi. Ya, kita akan tambah lagi kata yang juga bermakna demikian. Ya. Atau kalau ada mungkin ada yang ingat itu. Di An-Nasr juga ada kata apa yang sejenis dengan itu?
Asyar. Ada yang ingat? Bapak Guru. Baik, kita ingatkan dan sambil ibu-ibu buka pelajaran 9 dengan judul An-Nasr. Pelajaran 9 dengan judul An-Nasr. Di Tanmiyatul Mufradat yang pertama, ya, di Tanmiyatul Mufradat yang pertama kita menemukan ada ja'a dengan ja'abi. Lalu di Tanmiyatul Mufradat yang nomor 5, di Tanmiyatul Mufradat nomor 5, kita menemukan ada taba yatubu, itu bermakna bertaubat. Tetapi kalau taba yatubu diikuti ala, itu maknanya menjadi menerima taubat. Taubat, ya, ya, ya. Sudah ketemu pelajaran 9? Ya. Ya, ja'a dan ja'abinya sudah ya? Kemudian ada taba yang diikuti ala. Dan inilah yang terbaru ini sekarang. Inilah terbaru yang kita punya, kalau ada koma diikuti bi, maknanya menjadi melaksanakan. Ya, silakan. Siapa yang mau berbagi pemahaman? Seumpama bisa selain Bu Firianti, kalau ada yang lain mau silakan. Baik. Boleh Bu Firianti, karena yang lain tidak ada yang bersuara, silakan Bu Firianti. Rasul melaksanakan dakwah Islamiyah. Iya, bagus ya. Itu dia qamar Rasul bidakwah al-Islamiyah. Nah, berikutnya nih. Oke, ini contoh penggunaan dari bentuk duanya. Ya, contoh penggunaan bentuk duanya. Bentuk 1 ada da'a, kemudian bentuk 3-nya ada bid'awah, ya, kemudian bentuk yang keduanya ada dalam contoh innar rasul yad'un nasa ilal Islam. Ada? Coba dibaca sama-sama kalimat tersebut. Inna rasul yad'un nasa ilal Islam. Iya, bagus. Apa ada ungkapan yang belum terpahami di situ? Mengajak. Baik, kalau tidak ada yang belum dipahami, silahkan. Kalau ada yang mau berbagi pemahaman. Saya Pak ya. Silakan Bu Sri Lestari. Sesungguhnya Rasulullah mengajak manusia ke agama Islam. Iya, oke, bagus. Dari mana dipahami agama? Agama ila Islam. Ada yang bermakna agama di situ? Tidak ada, Pak. Dari mana agamanya berarti? Dari pengertian aja. Iya, bagus. Itu artinya Ibu sudah mempertimbangkan pengertian, tidak sepenuhnya bergantung kepada arti kata-kata yang ada di dalam kalimat. Baik, Ibu-ibu, kalau ada pertanyaan, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, silakan disampaikan. Bu En, kalau tidak sedang ingin bicara, sebaiknya mikrofonnya di-mute, Bu En. Ya, nanti kalau ingin bicara, ya, nggak apa-apa, walaupun bersaing dengan suara burung. Apa? Nah, baik, sekarang kita punya kalimat baru.
Ya, kita punya kalimat baru. Apa kalimatnya? Yad'ul muslimina ila kuduril dzikra maulidi rasul. Iya. Nad'u al-muslimin ila huduril hafal bi dzikra maulidir rasul. Di sini ada dua ungkapan, ada dua potong, yang itu al-hafal dengan bidzikra. Al-hafal dengan bidzikra. Al-hafal bermakna upacara, kemudian bidzikra bermakna peringatan. Silakan kalau ada yang lain yang belum dipahami, silakan disampaikan. Hudu, Pak. Apa? Hudu. Lebih teliti lagi, Ibu, huruf-huruf demi huruf diperhatikan. Huduri, hadir. Huduril. Iya, coba diprediksi 3 huruf pokoknya. Ha, do, sama wow. Wawunya hidup apa mati? Mati. Kalau Berarti mati ro. cocok enggak jadi modal? Enggak, Pak. Jadi Iya, ro, Pak. cari yang modal hidup. Do, ro. Iya, bagus. Doro. Iya, bagus. Coba kalau bentuk 4, kira-kira jadinya apa? Menghadiri. Udah, itu udah bagus dah. Oh. Menghadiri. Iya, bagus. Upacara peringatan. Oke, makasih, Pak. Ada yang mau berbagi pemahaman? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Ya, berikutnya kita akan melihat contoh penggunaan bentuk 4. Apa bentuk 4-nya? Yaitu ad-da'i. Ad-da'i. Itu ya, ingat bentuk 4 itu adalah bentuk sifat. Ya. Bentuk sifat itu ada makna-makna yang bisa muncul ketika kita pahami sebuah kata masuk kategori bentuk 4. Silakan dibaca contohnya bersama-sama. Ad-da'i, karena ini alif lamnya asyamsiyah. Ad-da'i ilal khairi kafa'ilihi. Iya. Ad-da'i ilal khairi kafa'ilihi. Apa ada ungkapan yang belum dipahami di situ? Baik, kalau tidak ada, silakan kalau ada yang mau berbagi pemahaman. Baik, kalau tidak ada, maka mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Bagian berikut adalah pengembangan dari yustajab. Pengembangan dari yustajab. Pada pelajaran sebelumnya, kita punya pemahaman bahwa yustajabu itu adalah bentuk pasif. Dari mana kita menduga bahwa yustajabu itu merupakan bentuk pasif? Pada pelajaran sebelumnya itu kita duga dari bunyinya. Ya, kita duga dari bunyinya. Tapi tentu pertama-tama kita pahami dulu bentuknya. Yustajabu
huruf pertamanya ada ya. Ya. Itu ilmu lama yang kita miliki bahwa Mudhari. kalau ada kata yang diawali dengan ya, kita duga itu adalah bentuk dua. Dua. Atau itu adalah mudhari. Mudhari. Lalu kita perhatikan ya tersebut bunyi awalnya u. Kemudian bunyi sebelum akhirnya akhir. itu a. Yang terakhir di sini yang berbunyi di sini yang terakhir adalah ba. Ya, sebelum ba memang di situ ada huruf alif, tapi alif di situ tidak berbunyi. Ya, yang berbunyi adalah jim. Ada ba adalah huruf yang berbunyi terakhir, lalu ada jim itu adalah huruf yang berbunyi sebelum terakhir. Walaupun sebelum ba itu ada huruf alif, tapi alif tidak ada bunyinya, kita tidak jadikan itu patokan. Yang jadi patokan adalah bunyi awal dengan huruf sebelum atau bunyi sebelum terakhir. Itu yang pertama, yang kita sudah pelajari, bahwa kita tahu itu merupakan bentuk dua, lalu kita perhatikan bunyinya, ada bunyi U dan ada bunyi A, ya, ada bunyi U dan ada bunyi A, itu mengingatkan kita bahwa itu merupakan bentuk pasif, yaitu yustajab. Itu yang kita pelajari. Lalu bagaimana bentuk aktifnya? Nah, inilah yang sekarang kita diberitahukan bahwa yustajabu adalah bentuk dua untuk makna pasif, sedangkan untuk makna aktifnya adalah yastajibu. Yustajabu apa maknanya? Yustajabu pasif. Apa maknanya yustajabu? Diijabah, Kabulkan. Ya, dikabulkan atau diijabah, gitu ya. Dikabulkan atau diijabah. Berarti yastajibu bermakna mengabulkan atau sedang mengabulkan atau mengijabah. Mengijabah. Nah, karena tadi kan itu yang dipahami. Dikabulkan berarti bentuk aktifnya bermakna mengabulkan. Diijabah berarti bentuk aktifnya bermakna mengijabah. Mengijabah. Ya, mengijabah. Ini kelihatannya mengijabah ini itu adalah pengaruh dari bahasa Arab juga. Itu adalah pengaruh dari bahasa Arab juga. Ya, yastajibu adalah bentuk duanya, bentuk satunya adalah istajaba. Bentuk satunya adalah istajaba. Apa maknanya? Coba dibaca di buku. Istajaba, yastajibu. Mengabulkan, merespons, memohon. Iya, itu ya. Bermakna mengabulkan, bisa bermakna merespon. Merespon itu kan artinya memberi respon ya. Ya. Memberi respon seperti halnya kalau berdoa kemudian dijawab, jawaban itu adalah bagian dari respon. Kemudian bisa juga bermakna meminta. Ya, bisa juga bermakna meminta. Ya, bermakna bermohon. Di sini ada alif sinta ya. Ada alif sinta yang bisa menguatkan kita untuk memahami bahwa kata tersebut bermakna memohon. Ya. Istajaba gitu ya. Istajaba itu yang tambahan seperti yang kita temukan pada istaghfaro ya. Seperti yang kita temukan pada kata istaghfaro itu ada hamzah sin dan ta. Nah, kalau hamzah sin ta-nya itu tidak dimunculkan, maka yang tersisa adalah jaba. Jaba. Berapa huruf? Jaba? 3. Iya, berarti sudah dapat modal. Nah, dengan modal 3 yaitu jaba, bisa juga kita kemudian pahami bahwa kata tersebut punya hubungan dengan kata ajaba.
ya, punya hubungan dengan kata ajaba. Dari mana kita duga hubungan tersebut? Yaitu bahwa antara kedua kata tersebut itu ada 3 huruf pokoknya. Oke, kita lihat berikutnya. Coba dibaca tasrifnya. Ajaba. Terus Yu- ajaba, Yujibu. yujibu, Ijabah. ijabah, Ijabah. Mujib. Ujib. mujib. Ujib. Bentuk limanya Ajib. 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 Bentuk limanya ajib. Ajib. Apa maknanya di buku? Menjawab. Mengabulkan, merespon. Mengabulkan. Oh, menjawab, Ajaba, ya mengabulkan. ajaba. Jawab. Mengabulkan. Menjawab, mengabulkan. Iya, ini yang lebih sudah lebih dahulu masuk ke dalam bahasa Indonesia, yaitu menjawab. Ada menjawab, jawab, jawab, tuh, kemudian mengabulkan. Coba lihat bentuk limanya. Gitu. Apa bentuk limanya? Ajib. Ajib. Ada yang terlihat berbeda nggak di situ dibandingkan dengan bentuk-bentuk lima yang sudah ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya? Nggak ada sukun di huruf kedua. Ada yang terlihat berbeda tidak di situ dibandingkan dengan ya, dibandingkan dengan bentuk-bentuk lima atau fiil amr yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya? Di huruf 2 biasanya ada sukun, Pak, Ya. Pak Guru. Huruf kedua biasanya sukun. Udah. Terus apa lagi? Hamzah koto itu ada. Hamzah kotonya ada Ini fathah. biar jelas ya. Biasanya gitu ngomongnya. Biasanya begini, di sini begini gitu. Iya. Biasanya begini, huruf di sini keduanya begini sukun. gitu. Biasanya di huruf kedua sukun. Di Tapi sini ini huruf ketiga Sini. yang sukun. jangan lihat huruf ketiga itu Bu Eti, huruf terakhir mah udah Itu biasa. terakhir. Huruf terakhir mah Itu udah udah- biasa. Udah sukun huruf biasa terakhir. ini ada sukun. Udah biasa itu. Kalau fiil amr huruf terakhirnya sukun itu udah biasa. Hamzah koto ini Pak Guru ininya fathah. Biasanya bagaimana biasanya? Biasanya tidak ada fathahnya. Udah Biasanya. itu? Ada lagi yang Biasanya- lain? Biasanya domah ya. Enggak, domah itu Udah? tergantung ya. Ada lagi yang lain? Huruf. Baik. Itu yang saya Jadi ketahui. yang kita kurang teliti adalah di bentuk lima yang lain, biasanya itu Pakai fiil amr diawali dengan hamzah wasol. wasol. Mudah-mudahan ingat nih. Mudah-mudahan ingat nih. Ya di atas kan hamzah wasal Pak Guru yang Justru berdua itu ut'u. menunjukkan bahwa ibu lupa. Iya lupa. Ibu lupa. Gitu. Dulu untuk ngebantu ngingatnya begini ya. Ya, bantu ingatnya begini. Wasol. Lawannya kotok. Nah, gitu ngebantu ingatnya apa? Penggal kepalanya. Aduh, dahsyat banget. Tuh. Oh, dijadiin deh. Tuh. Tuh, coba lihat. Kalau ada kepala ini, deng 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 deng, itu namanya kotok. Foto. Oh. Oh ya, kalau Nah, Ya, kan? tetapi kalau tidak ada itu namanya Itu wasol. hamzah wasal. Contohnya yang mana? Contohnya yang ini. Tuh, lihat tuh. Astaga. Ini di ada tanda kotok karena biasanya dipakai wasal. Jadi untuk memperjelas kali Pak Guru. Bagaimana, Bu? Ya biasanya kalau hamzah wasal tidak ada bentuk
tanda kotonya, tapi karena ini tanda koto. Jangan sebut tanda kotoknya. Ya. Memang di bentuk 5 itu biasanya pakai hamzah wasol. Tapi itu berkaitan dengan lihat di bentuk duanya katanya. Kalau itu u, maka itu hamzah wasol. Enggak, itu kalau hamzah wasol enggak ada kaitannya dengan u. Hamzah wasol itu bisa u, bisa i. Sebutan. Ya, itu kalau soal bunyi ya, soal bunyi itu soal bunyi tidak menentukan apakah dia wasol ataukah dia kotok. Apa sebabnya dipakai pakai kotok? Ya. Jadi yang biasanya gitu ya, yang biasanya kita katakan bahwa yang biasanya fiil amr itu biasanya hamzah wasol. Oke. Lalu karena itu kita bicara soal biasa dulu. Kalau hamzah wasol itu kemungkinannya ada 2 antara u dengan i. Ya. Antara u dengan i. Kenapa hamzah wasol itu pilihannya antara u dengan i? Sebab hamzah kotok yang punya a. Ya, paham. Sebab yang punya a itu adalah hamzah kotok. Dengan demikian, hamzah pada fiil amr itu bisa ada baca u, bisa baca i, bisa juga baca a. Tetapi dengan catatan adalah kalau kotok dia pasti a, sedangkan yang wasol itu mungkin u, mungkin i. Itu yang membedakannya. Itu yang membedakannya. Nah, kemudian berikutnya ini ya hamzah kotok nih, hamzah kotok yang dibaca a itu kita akan temukan kalau di bentuk satunya sudah a. Kalau apa? Satunya sudah a. Jadi kalau di bentuk satunya sudah pakai hamzah kotok gitu ya. Kalau di bentuk satunya di madinnya sudah menggunakan kotok tuh, maka nanti di amarnya juga menggunakan kotok. Nah, sehingga gitu ya, sehingga dari awal dia sudah a, nanti di amar juga dia akan a. Sedangkan kalau selain itu artinya tidak ada hamzah kotok di madinnya, maka nanti di fiil amarnya bisa hamzah wasol, bisa juga tidak pakai hamzah. Bisa diikuti penjelasannya? Jadi kalau di madinnya sudah pakai hamzah kotok, maka di amarnya pakai hamzah kotok. Gitu. Iya, begitu. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Dari ini kemudian kita punya ungkapan populer di kalangan umat Islam, yaitu ada ungkapan doa mustajab. Ya, ini dari bahasa Arab ini. Ya, doa mustajab. Ya, mustajab itu dari istajaba yastajibu. Yang tadi bermakna apa tadi? Istajaba yastajibu? Mengabulkan. Mengabulkan. Sehingga doa mustajab itu sama dengan maknanya doa makbul. Apa makna doa makbul? Doa yang terkabul. Coba bahasa Indonesia saja, coba cari, ada nggak? Doa makbul. Doa yang dikabulkan. Coba pakai bahasa Indonesia saja, ada nggak? Yang bukan pakai serapan, biar kita kaya dengan wawasan kata-kata. Doa makbul. Maknanya apa?
Doa yang dikabulkan. Enggak usah pakai kabul. yang Kabul itu dari bahasa Arab. Kabul itu dari bahasa Arab. Coba dicari bahasa Indonesianya. Permohonan yang dibalas. Yang diterima, yang dibalas. Yang direspon. Nah, gitu. Permohonan doa makbul, permohonan yang diterima, yang apa tadi? Direspon, yang balas gitu tuh. Yang dibalas. Dari mana kita bisa menduga bahwa di situ ada makna di? Badina. Dari mana kita duga di situ ada makna di? Doa makbul tadi dipahami bermakna permohonan yang dibalas, permohonan yang diterima, permohonan yang direspon. Dari mana kita menduga di situ ada makna di? Awal bunyi mustajab. Ada ada yang ingat? Ada UA Pak. Mustajab. UA. Mustajab. Ya. Ini kayaknya ada yang kesalahan dalam ini ya, kesalahan dalam komunikasi. Saya ulangi lagi. Doa makbul apa maknanya? Doa yang diterima. Ibu mau pakai bahasa Arab lagi itu. Diterima. Doa yang dibalas. Pakai doa itu mah bahasa Arab itu doa mah. Permohonan yang dibalas. Ya, baik. Permohonan yang diterima. Dari mana kita menduga bahwa di situ ada makna di? Pasif. Di doanya ya Pak ya? Apa? Di doanya. U dan A, Pak. Kita ulangi lagi ya. Ini bermakna permohonan yang diterima atau dibalas gitu ya. Saya tulis ya supaya ibu-ibu punya fokus di dalam memahami. Permohonan yang Ya, baik. Nih, diskusi kita sampai pada di sini. Dari mana kita duga di situ ada makna di? Itu awal domah diakhiri patah. Dari doanya. Mustajab. Apa Bu Mimi? Pertanyaan Ibu apa? Ini yang dari doanya, di doanya itu Pak, ada du sama di du depannya, awalnya, tengahnya A. Bagus, Ibu pintar. Doa apa maknanya doa? Permohonan. Bu Mi? Permohonan. Oke, apakah pada ungkapan permohonan ada di-nya? Tidak, berarti kita tidak sedang ngomongin doa. Mana yang bermakna diterima? Mustajab. Jangan begitu, yang kan ini tadi yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah doa makbul. Mana yang bermakna diterima? Pak. Habis Makbul. Ya itu. Kita lagi bicara soal doa makbul ya, belum ke doa mustajab. Karena doa mustajab itu kita belum nyampe ke situ ilmunya. Karena itu saya nggak bahas itu dulu. Ada mim dan wawu. Jadi ya, itu jawabannya. Jadi ada makna di
pada ungkapan makbul itu dipahami dari mim dan waw. Ingat nggak ini? Ingat tidak? Ya. Ya, baik. Nah, doa makbul sama dengan doa mustajab. Ya, pakai nalar nih ya, pakai nalar ya, jangan pakai hafal. Nanti kita memang nggak perlu sampai ke situ nih ya. Tapi ini pakai nalar nih. Doa makbul sama dengan doa mustajab. Makbul apa maknanya? Diterima. Berarti mustajab juga bermakna Diterima. Oke, bagus ya. Pelan-pelan. Pada ungkapan makbul, di-nya terpahami dari mim di awal, ma, dan waw sebelum akhir. Nah, kira-kira kalau mustajab ini, ibu-ibu tahu tidak dari mana di-nya? Dari waw dan hamzah. Namanya mim. Dari doma, diawali doma, dari fathah. Bagaimana? Doa. Diawali dengan Diawali doma, akhir A. diakhiri fathah. Ya, Dengan baik. Saya fathah. tulis ya. Saya tulis pelan-pelan. Ada yang mengatakan diawali dengan domah, di akhirnya fathah. Sebelum akhir. Bagus. Ya, awalnya domah, sebelum akhirnya fathah. Bagus. Yang lain? Yang lain? Diterima. Mim cinta. Dari mim sinta. Oh, salah Pak, salah, maaf. Ada lagi yang lain? Baik, mari kita lanjutkan ya. Mari kita lanjutkan. Mustajab ini bentuk satu apa bentuk dua atau bukan salah satu dari satu dan dua? Bukan satu dan dua. Iya, bukan satu dan bukan dua. Kalau awalnya U sebelum akhirnya A, itu penanda pasif di pada bentuk satu apa pada bentuk dua? Bentuk dua. Pada bentuk dua. Mustajab ini kan bukan bentuk dua. Iya. Nah, berarti kita belum nyampe ke situ ilmunya. Ya, kita belum nyampe ke situ ilmunya. Nanti insya Allah di pelajaran 23, pelajaran 24 kita akan menemukan ya, kita akan menemukan penjelasan lebih lanjut bahwa ini ya makbul ini bermakna pasif ya, bermakna pasif. Kemudian mustajab ini juga bermakna pasif. Tetapi dengan penjelasan yang berbeda, bukan penjelasannya UA seperti yang tadi, ya, bukan pula penjelasan yang lain. Tapi udah bagus itu, punya prediksi yang hebat, hanya saja kurang teliti bahwa UA itu adalah penanda bentuk pasif di bentuk dua. Sedangkan mustajab bukan bentuk dua. Baik. Bentuk dua bukan bentuk satu. Tapi itu luar biasa, itu ada yang bisa diingat-ingat, ya, bahkan itu juga bisa dibuat memprediksi. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Dari sinilah kita punya ungkapan amin. Ya Rabbal Alamin, ya mujibas sa'ilin.
Ya mujib as-sailin. Amin. Ya rabbal alamin. Ya mujib as-sailin. Bentar dikit. Ya. Mujib itu adalah bentuk 4. Bentuk 4 dari ajaba. Itu. Apa makna ajaba? Jawab. Ajaba menjawab. Ya. Atau Kalau mengabulkan. ajaba bermakna menjawab, berarti mujib bermakna apa? Jawab. Bentuk berapa mujib? 4. Ada makna apa di bentuk 4? Yang. Selain yang, ada makna sifat. apa di bentuk 4? Sifat. Yang. Kata sifat. Makna ya, bukan bentuk apa ya. Makna apa di bentuk 4? Mengabulkan. Apa? Jawab. Ah iya. Ada makna pe dan ada makna yang. Yang. Oh, ya. Ajaba apa tadi maknanya? Menjawab. Menjawab. Berarti mujib bisa bermakna apa? Yang menjawab. Yang menjawab atau Penjawab. penjawab. Jawab. Oke, itu ya. Nah, coba dibaca. Ini biasa di akhir doa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Robbal Ya alamin. Mujibas Ya Sailin. Sailin. Tuhan, kabulkanlah. Ada ungkapan yang terlupa atau belum terpahami di situ? Amin ya Rabbal Alamin. Permohonan nih. Amin tuh Pak. Jelasin Pak. Apa? Amin. Amin. Amin itu maknanya jawablah. Ya, jadi bersama dengan itu dong Pak. Boleh, Apa? boleh, enggak masalah. Jangan dianggap sesuatu Aja yang Pak. itu ya. Coba ajib. Satu arti itu bisa diungkapkan dengan beberapa kata. Jawablah, kabulkanlah, terimalah, itu. Jawablah, kabullah, terimalah. Jawablah ya. Ya. Penjawab. Jawablah. Sailin Pak. Lihat Sailin. Tanmiyatul Mufradat kita yang pertama, coba Bu. Ada kata apa di situ? Ini ilustrasinya saya ingat asisten rumah tangga ibu gitu ya. Yang bertanya. Ya, apa maksudnya bertanya? Bermohon. Mohon Pak. Iya, coba. Mohon, permohonan. Apa 3 huruf dasarnya? Sa'ala. Iya, bagus. Kalau jadi bentuk 4, kira-kira jadinya apa? Permohonan. Bukan. Ini ngomongin bahasa Arab nih, bukan ngomongin bahasa Indonesia. Kita ngomongin bahasa Indonesia, bahasa Arabnya nih. Sa'ala, kan gitu ya? Ya kan 3 huruf nih, 3 huruf. Kalau menjadi bentuk 4, kira-kira aja nih, kira-kira gitu. Seperti qoro'a kan kita punya ya, qoro'a. Oke. Kalau bentuk 4-nya apa? Qoro'a. Kiro'ah. Ya, lupa lagi. Bentuk 4 itu cirinya apa? Alif urutan kedua naik turun. Ingat nggak? Qori'ah. Alif urutan kedua naik turun. Jadi kalau qoro'a, siapa yang ingat bentuk 4-nya? Qori'ah. Qori. Nggak usah pakai kan nggak ada. Qori. Nggak ada ahnya di situ kan? Qori. Iya. Qori gitu ya. Qofnya ada, ro-nya ada, hamzahnya juga ada. Di keduanya ada alif. Lalu bacaannya jadinya panjang, qori gitu ya.
Qoro'a, qori. Kalau qoro'a bisa berkembang menjadi qori, maka sa'ala bisa berkembang menjadi Fa'il. sa'il. Gitu. Sa'il kalau ditambahkan alif lam menjadi As-sa'il. as-sa'il. Kalau ditambahkan ya nun menjadi As-sa'ilin. as-sa'ilin. Gitu. Dari jadi ini permohonan ya. Penjawab. Tanya Menjawab permohonan. Yang menjawab. Yang menjawab permohonan. Ada yang mau berbagi pemahaman? Ya, jawablah ya Allah, milik alam. Ini bertanya, jadi ya. Kabulkanlah. Ada yang mau berbagi pemahaman? Bapak ya Pak. Ya, silakan. Ya Tuhan, penjawab. Wahai Tuhan, kabulkan. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah. Atau terimalah. Ya mujib, yang mengabulkan permohonan orang yang meminta atau orang yang meminta pertolongan. Iya, bagus. Berikutnya, siapa lagi yang mau berbagi? Baik, karena tidak ada, maka mari kita lanjutkan ke berikutnya. Itulah dia dari beberapa kata yang bisa kita kembangkan dari istajaba, yastajibu, ajaba, dan sebagainya. Yang tadi dari Bu Sri Lestari yang belum dimunculkan adalah bahwa as-sa'ilin itu bentuk jamak. Iya. Itu yang belum dimunculkan. Para pemohon ya Pak. Kita lanjutkan berikutnya. Dari kata inilah kemudian, dari kata yang tadi kita bahas, ajaba ini, ada kata jawab. Ya, ada kata jawab yang sudah masuk ke bahasa Indonesia. Kata jawab itu lawan katanya adalah soal. Ya. Soal yang masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi soal. Ada. Itu dari bahasa Arab semua itu. Soal, jawab itu dari bahasa Arab. Kata soal yang masuk bahasa Indonesia menjadi soal itu adalah bentuk tunggal. Bentuk jamaknya as'ilah. Bentuk jamaknya adalah as'ilah. Soal, as'ilah. Coba kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Ya, silakan dibaca. Ajib an hazihil aslat. Ajil as'ilah. Iya, baik. Ajib an hadhil as'ilah. Ingat ya, ajib ini dari bentuk 5. Bentuk 5 dari kata ajaba. Ada yang mau berbagi pemahaman? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke berikutnya. Berikutnya, yang kita punya adalah ungkapan min qalbin la yakhsha'u. Apa maknanya? Min qalbin yakhsha'u. Dari kalbu. Tidak, dari hati yang tidak khusyuk. Iya, bagus. Dari hati yang tidak khusyuk. Min sudah pernah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Di sini ada kata qalb. Kata qalb ini yang muncul. Kemudian ada kata yakhsha. Ini sudah jadi bahasa Indonesia, kata yakhsha ini, walaupun tidak dalam bentuk duanya. Kata qalb ini hasil penelusuran yang cocok. Itu bentuk tunggal. Kata qalb itu bentuk tunggal.
Kulub. Jamaknya kulub. Nanti di pelajaran sebelumnya kita akan belajar lebih lanjut tentang bentuk-bentuk ya. Kata qalb jamaknya kulub. Ya, kata kulub. Itulah yang muncul di dalam doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ada ungkapan yang terlupakan atau belum terpahami dari situ? Hadaitana. Hadaitana. Nah, ingat Bu Etina. Ya, kami. Kami. Kalau ada ta di kiri, makna apa? Mudore. Makna apa ya? Bukan nanya itu fiil apa. Ada ta di kiri, makna apa? Amr ya? Amr. Makna, Bu. Makna itu bahasa lainnya arti. Arti. Ada arti apa yang bisa kita pahami kalau ada ta di kiri? Perintah. Baik, coba mungkin ada ibu-ibu yang lain yang mengerti. Kalau ada ta di kiri, ada arti apa yang bisa kita pahami? Anta. Anta. Anta itu bukan arti. Anta itu bahasa Arab. Arti itu bahasa Indonesia. Coba mungkin ada yang lain yang sudah nyambung. Iya, Pak. Arti itu bahasa Indonesia. Saya tulis ya, supaya ininya bisa tertangkap. Arti. Jadi kalau kita bilang arti, jangan bilang anta, jangan bilang domir, jangan bilang fiil. Itu mah bukan arti itu. Makna dengan arti. Tadi saya pakai makna, tapi kelihatannya makna tak terpahami. Jadi saya pakai arti, mungkin lebih gitu. Tapi saya tulis saja itu makna gitu. Kalau ada tak di kiri, itu kita bisa memahami ada makna apa atau ada arti apa. Ya. Tak ada yang ingat? Kamu atau kalian? Yang ada adalah kamu. Kamu. Kalau kalian itu tak dengan mim. Antum. Enggak harus antum, yang penting tak dengan mim. Contohnya apa? Solaitum. Itu ada tak, ada mim. Di situ ada tak gitu ya, ada tak. Ada mim. Ada tak di kiri itu, kemudian ada na itu, ada kami, ada kami, kami. Ya, kami. Jadi ada kamu, ada kami, kemudian di situ ada hada. Hadai. Ada ingat hada? Tunjuk. Iya, memberi petunjuk. Sehingga kalau digabungkan hadaitana, kamu memberi kami petunjuk. Karena yang memberi petunjuk itu Allah, maka kamu bisa kita ganti dengan engkau. Jadinya engkau memberi kami petunjuk. Karena kemudian ada taknya di sebelah kiri yang bermakna kamu atau engkau itu ada di sebelah kiri, berarti itu bentuk siji hiji sudah terjadi al-madi, maka itu bermakna telah. Sehingga hadaitana itu bermakna engkau telah memberi kami petunjuk. Ada lagi yang belum terpahami? Kulubana lah tujik kulubana Pak, tujiknya. Masih ingat dulu zigzag apa zigzag? Berpaling. Iya. Oh. Maling. Engkau berpaling. Memalingkan. Hati-hati. Ini janganlah engkau kami setelah engkau. Ada lagi?
hati kami setelah Suci. kami ketemu. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau Ada lagi yang belum palingkan terpahami? hati. Bana Pak, bana. Jangan Nanya begitu. kami, banyak. Jangan begitu cara memahaminya. Kulubana. Jadi motongnya beresiko. Tadi ingat bahwa pada pelajaran kita sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa kata kolb itu tunggal, jamaknya kulub. Kulub. Ya, kata kolb itu tunggal, jamaknya kulub. Kulub. Antara Jadi kolb hati-hati dengan kami. kulub, antara kolb dengan kulub itu artinya sama. Ingat ya, ciri bahasa Arab yang ketiga itu artinya sama, yang berbeda jumlahnya. Hati-hati kami. Kolb, apa artinya kolb? Engkau Hati. Berarti kulub, berarti Hati. hati juga. Hati-hati kami. Hati kami. juga. Hati kami. Hati-hati kami. Ya, kulub itu bermakna hati. Sama dengan kolb. Lalu ditambahkan dengan na. Nah, hati kami. Ya. Hati kami. Kulubana hati kami. Janganlah engkau memalingkan hati kami. Ya Tuhan kami. Janganlah engkau memalingkan Engkau palingkan hati kami setelah engkau beri petunjuk. Engkau beri kami petunjuk. Setelah engkau beri kami petunjuk. Ada yang mau berbagi pemahaman? Ada Pak. Silakan. Saya boleh Pak. Silakan. Bu Min, silakan Bu Min. Dari tadi belum ada suara ya Pak. Iya, silakan. Robbana la tukli kulubana ba'da'id hadaitana ba'da'id hadaitana. Ya Tuhan kami, janganlah engkau memalingkan hati kami setelah engkau beri kami petunjuk. Iya, bagus. Mana yang bermakna janganlah, Bu Min? Janganlah. Iya, bagus. La. Apakah la itu punya arti lain selain jangan? Ada. Apa? La. Apa? Bagi. La. Bagi, Pak. Ya, ini harus ada yang harus diperbaiki itunya ya. Ini karena antara li dengan la itu beda. Kalau li itu satu huruf, la satu huruf, ini la ini dua huruf. Ibu-ibu yang lain ada yang ingat? La selain berarti jangan bisa juga berarti apa? Tidak ada. Tidak. Baik. La selain berarti jangan juga berarti tidak. Di sini apa yang menguatkan kita bahwa la di sini berarti jangan, bukan berarti tidak. Tidak. Ya Tuhan kami tidaklah. Ibu-ibu yang lain ada yang ingat apa yang menandakan bahwa la di sini bermakna jangan, bukan bermakna tidak? Baik, kalau lupa nanti diingat kita dulu pernah punya ilmu jangan mati, jangan hilang, tidak mati, tidak hilang. Baik. Yang terakhir dari pelajaran kita hari ini adalah dari ungkapan yakhsha. Yakhsha itu bentuk dua. Yakhsha itu bentuk dua. Bentuk satunya khosya'a. Bentuk duanya yakhsha'u. Bentuk tiganya khusyuk. Ini yang masuk bahasa Indonesia. Bentuk empatnya khosyi'. Seperti tadi ya.
Seperti sa'il, dari sa'ala berkembang menjadi sa'il, dari qoro'ah berkembang menjadi qori, maka khosya'a berkembang menjadi khoshi. Ini yang kami istilahkan dengan alif urutan kedua naik turun. Kho naik, shi jadinya turun. Kho shi, kho shi itu naik turun dan ada alif urutan kedua. Khoshi adalah bentuk tunggal. Bentuk jamaknya adalah khosyi'un. Coba dibaca tasrifnya. Iya. Ya. Jadi apa makna khosyi'? Khusuk. Bentuk 4, ibu-ibu. Oh, maaf. Oh, 4. Ya. Apa makna khosyi'? Yang husuk. Iya, bagus. Berarti apa makna khosyi'un? Orang yang khusyuk. Apa beda antara khosyi' dengan khosyi'un? Jamak. Ya, khosyi' apa maknanya khosyi'? Yang husuk. Berarti khosyi'un bermakna orang yang khusyuk. Iya, Orang-orang yang husuk. Oke. Baik, ada pertanyaan ibu-ibu sebelum kita akhiri kajian kita? Lupa. Khosa'a telah khusyuk. Sudah khusyuk, ya su'u berarti sedang khusyuk atau akan khusyuk. Sedang. Golbi. Baik, ada? Yang lajangan tadi, Pak. Kenapa? Yang lajangan dan la tidak gitu. Iya, kenapa? Bedanya di mana gitu? Itu tadi bedanya. Makanya. Jangan mati, jangan hilang, tidak mati, tidak hilang. Jangan sama tidak. Kalau lah jangan tuh apa diikuti dengan apa gitu, ada nggak Pak? Ya. Ibu-ibu, tolong baca pelajaran 8 Tanmiyatul Mufrodat yang kedua. Ya, jawabannya ada di situ kira-kira. Ya, jawabannya ada di situ. Tahmiyatul Mufrodat 2. Ya. Ada pertanyaan lain? Barokah. Baik, kalau tidak ada, maka itulah akhir dari kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk meninggikan derajat kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Guru.